Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar VLAN. Apa itu VLAN? VLAN adalah Virtual Local Area Network. Nah, di sini ada sebuah ruangan ya. Lalu kita bagi berbagai divisi. Untuk divisi pertama yaitu divisi engineering, divisi kedua programming, dan divisi ketiga marketing. Nah, untuk divisi engineering VLAN-nya yaitu 10, programming VLAN-nya 20, dan marketing 30. Nah, masing-masing divisi ini mempunyai IP yang berbeda network. Misalnya untuk engineering, IP-nya yaitu 168.10.0/24. Untuk programming sama, yang beda hanya .20.0/24. Dan untuk marketing juga sama, bedanya itu .30.0/24. Nah, lalu semua PC-PC ini akan dihubungkan pada switch. Semuanya terhubung pada switch. Bisa dilihat ini sudah berbeda network PC-PC-nya. Nah, untuk bandwidth-nya yaitu untuk engineering bandwidth-nya 10 MB, programming 20, dan marketing 30. Nah, itu adalah VLAN yang berfungsi untuk memanajemen jaringan. Fungsi VLAN itu ada dua. Yang pertama yaitu untuk memanajemen jaringan, dan yang kedua yaitu untuk memecahkan broadcast domain. Nah, broadcast domain maksudnya yaitu misalkan PC1 ingin berkomunikasi dengan PC2. Nah, nanti PC1 akan mengirimkan paketnya ke switch, lalu switch akan mengirimkan paketnya ke PC2 dan PC3. Paket ini tidak akan dikirimkan ke divisi lain selain engineering, misalkan divisi programming ataupun marketing. Nah, contoh yang kedua, misalkan PC1 ingin berkomunikasi dengan PC3. Nah, PC1 akan mengirimkan ke switch paketnya, lalu dikirimkan ke PC2 dan PC3. Tidak dikirimkan ke divisi programming ataupun marketing karena itu sudah berbeda network. Itu untuk fungsi broadcast domain. Nah, switch ini secara fisik itu
ada 1. Tetapi kalau secara logika ada 3. Misalkan PC1 terhubung pada engineering, PC2 terhubung pada programming, dan switch 3 terhubung pada marketing. Jadi switch itu secara fisik ada 1, tapi kalau secara logika itu ada 3. Nah, oke, sekarang kita akan praktek VLAN. Kita masukkan switchnya, lalu masukkan PC-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu hubungkan lalu kita tandai ini sebagai divisi yang berbeda. Nah, untuk yang sebelah kiri ini VLAN 10, untuk sebelah kanan VLAN 20. IP-nya 192.168.10.0/24. Yang sebelah kanannya 192.168.20.0/24. Nah, untuk VLAN-nya sebenarnya ini tidak harus VLAN 10 atau 20 atau 30. Sebenarnya ini bebas, mau 1, 2, 3 dan seterusnya itu bebas, karena VLAN ini range-nya dari 1 sampai 4096. Jadi kalian bebas mau pakai VLAN berapa saja. Oke. Kita langsung saja konfigurasi IP-nya. 192.168.10.1. Kita copy dulu subnet mask-nya. Tempel, lalu ganti tempel nah ini gantinya sama yang 10-nya, jadi 20.1. Kita tempel, kita salin dulu. Oke. Isi 6 tempel, ganti kedua, (20.2). Nah,
Kalau sudah, kita coba komunikasi dari PC1 ke PC2. Successful. PC4 ke PC6 successful juga. Nah, ini untuk PC1 ke PC4 itu tidak bisa ya, ini pasti failed karena ini sudah berbeda VLAN. Untuk bisa berkomunikasi, kita membutuhkan switchnya. Kita masuk pada switch, lalu kita konfigurasi VLAN-nya. Ketik N conf T, lalu masukkan VLAN-nya, VLAN 10, lalu masukkan nama ruangannya, misalkan engineering, exit, lalu kita masukkan VLAN 20, namanya programming, lalu X, lalu ketik do show VLAN brief. Nah, kenapa ada do? Karena ini kita sudah masuk pada mode global configuration. Kalau di mode user di enable itu kita tidak perlu memakai do, itu langsung show. Langsung saja enter, kita perbesar. Nah, di sini bisa dilihat VLAN 10 dan VLAN 20 itu sudah aktif. Tapi di sini interface-nya tidak ada. Karena tidak ada, kita akan masukkan interface-nya. Kita ketik in FA01. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 10, port access VLAN 10, enter, X, lalu masukkan interface selanjutnya, kita pakai rank saja, FA0 2 sampai 3. Nah, kenapa ini memakai rank sedangkan yang di atas itu tidak? Karena rank ini fungsinya untuk mempercepat atau sekaligus. Nah, ini kalau tidak memakai rank ini untuk 1. Enter, lalu ketik switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Nah, ini masih VLAN 10 ya. Enter, X. Lalu sekarang kita masukkan interface pada VLAN 20. In rank FA 0 4 sampai 6. Enter, switch port mode access, switch port
akses VLAN 20. Enter X, lalu X lagi, lalu kita ketik show VLAN brief, enter. Nah, bisa dilihat ini untuk VLAN 10 dan VLAN 20 interface-nya sudah masuk dan aktif. Lalu kita coba komunikasi. Kita hapus dulu ya. RP min A. Sebentar, kita masuk pada simulation dulu. Nah, RP min A, RP min D A. Nah, ini sudah tidak ada. PC 2 nya RP min D, RP min A. Oke. PC 4 nya RP min D, RP min A. Sudah tidak ada. PC 6 nya RP min A. Oke. Yang ini tidak ada. Delete. Nah, kita akan coba komunikasi dari PC 1 ke PC 2. Nah, next, PC 1 akan mengirimkan paket ARP ke switch, lalu switch akan mengirimkan paketnya ke PC 2 dan PC 3. Tidak mengirimkan ke PC 4, 6, 7 pada VLAN 20 karena ini sudah berbeda broadcast domain, berbeda VLAN-nya ya. Next lagi, kalau PC 2 mengirimkan ke PC 1, lalu PC 1 akan mengirimkan paket ICMP. PC 2, lalu PC 2 akan mengulasnya, lalu akan dikembalikan ke PC 1. Nah, seperti itu. Kita coba di PC 4 dan PC 6. Next, switch dikirimkan ke, lalu dikirimkan ke PC 6 dan PC 7, dan PC 6 akan mengirimkan ke PC 4, lalu PC 4 akan mengirimkan paket ICMP ke PC 6, lalu PC 6 mengulasnya dan dikembalikan ke PC 4. Nah, itu untuk praktik VLAN. Oke, sekarang kita akan membuat topologi kedua atau ruangan kedua. Kita langsung saja masukkan switch-nya, lalu masukkan PC-nya. Untuk memasukkan PC-nya agar lebih cepat, itu kita klik CTRL, lalu klik PC-nya, pas. Nah, ini
bisa langsung dimasukkan. Ya, untuk menghubungkan juga sama, klik CTRL lalu klik kabelnya, lalu kita hubungkan. Nah, ini agar mempermudah, agar tidak bolak-balik ke sini seperti itu. Lalu kita tandai dulu, buat kotak. Oke. Untuk VLAN-nya ini masih sama, VLAN 10 dan VLAN 20. IP-nya juga sama, 192.168.10.0/24. Dan untuk sebelah kanannya 192.168.20.0/24. Oke. Lalu kita masukkan IP-nya, konfigurasi IP-nya 192.168.10.4. Kita salin dulu subnet max-nya. Tempel, ganti ke 5. Yang ini kita ganti jadi 20. Maaf, kita ganti ininya 20.5. Nah, isi 14, tempel, lalu ganti 20.6. Oke. Lalu kita hubungkan switch-nya ke switch lagi. Oke. Sekarang kita akan coba konfigurasi VLAN pada switch 2 dan terang. Terang itu ini seperti ini ya. Terang. Nah, terang ini yaitu untuk menghubungkan switch 1 ke switch 2 atau switch 2 ke switch 1. Fungsinya yaitu agar PC pada switch 1 atau ruangan 1 bisa berkomunikasi dengan PC pada ruangan 2. Oke. Kita langsung konfigurasi saja. N conft VLAN 10 name engineering X VLAN 20 name programming X
Kita langsung masukkan interface-nya saja. In rank FA01 sampai 3, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, exit, lalu masukkan interface VLAN 20 nya FA04 sampai 6, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, exit, do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sendiri VLAN 10 dan VLAN 20 ini sudah aktif semua. Lalu kita langsung saja konfigurasi terangnya. Kita ketik interface in FA07, switch port mode terang, exit, do show in terang. Nah, di sini FA07 mode on, status trunking. Kita exit dulu, X. Oke. Lalu kita konfigurasi terangnya pada switch 1 N conf T in FA07 switch port mode terang, X, lalu do show in terang. Nah, sini sudah aktif FA07 on dan statusnya trunking. Oke. Lalu kita coba komunikasi dari ruangan 1 VLAN 10 ke ruangan 2, PC 1 ke PC 8. Bisa dilihat ini successful. Kita coba lagi PC 4 ke PC 12, successful juga. Sekali lagi PC 6 ke PC 13. Oke, ini successful semua ya. Artinya itu berhasil. Oke, sekarang kita akan mencoba ping antar VLAN atau melihat broadcast domain antar VLAN-nya. Kita langsung saja PC 3 ke PC 10. Kita ke simulation dulu. Nah,
PC3 ke PC10. Oke, ARP. Next, PC3 mengirimkan ke switch 1, lalu dikirimkan ke PC pada VLAN 10 switch 1 dan mengirimkan ke switch 2. Next, switch 2 akan mengirimkan ke PC-PC pada VLAN 10. Nah, PC 10 mengirimkan ke switch, lalu dikirimkan ke PC 3 dan PC 3 akan mengirimkan paket ICMP-nya ke switch dan mengirimkan ke switch 2, lalu switch 2 mengirimkan ke PC 10 dan PC 10 akan mengulasnya, lalu dikirimkan lagi ke switch 2 dan switch 2 akan mengirimkan ke switch 1, lalu switch 1 akan mengembalikan pada PC 3. Oke, successful. Kita coba lagi pada PC 7 ke PC 14. ARP. Next, PC 7 mengirimkan ke switch 1. Nah, switch 1 akan mengirimkan ke VLAN 20 pada switch 1 dan akan mengirimkan ke switch 2. Switch 2 akan mengirimkan ke VLAN 20 pada switch 2. Lalu PC 14 ya akan mengirimkan ke switch 2 dan ke switch 1, lalu dikirimkan ke PC 7. PC 7 akan mengirimkan paket ICMP atau ping, lalu dikirimkan ke switch 1, lalu dikirimkan ke switch 2, dan switch 2 akan mengirimkan ke PC 14 lagi, lalu PC 14 akan mengulas paketnya. Setelah diulas, dikirimkan lagi pada switch 2. Switch 2 mengirimkan ke switch 1, lalu dikembalikan pada PC 7. Nah, ini successful semuanya. Ya. Oke, sekarang kita akan belajar allowed trunk. Kita masuk pada switch 1. Enter. And contek, lalu ketik to show in trunk. Nah, bisa dilihat di sini VLANs allowed on trunk, berarti itu VLAN berapa saja yang bisa lewat pada FA07 ini. Nah, karena di sini masih default, jadi semua VLAN bisa lewat dari sini. Dan untuk VLANs allowed and active in management domain, itu artinya VLAN berapa saja yang sudah lewat pada FA07 ini. Nah, sekarang kita akan mengubah yang tadinya default menjadi 10 dan 20 VLAN saja yang bisa lewat dari sini. Oke, kita ketik in FA07
lalu ketik switch port terang allow VLAN 10,20 enter, lalu exit, lalu kita lihat to show in terang, enter. Nah, bisa dilihat ini sudah terubah ya, yang tadinya default jadi 10-20 saja. Oke, kita coba komunikasi. Lihat dulu. Dari PC 1 ke PC 8 successful. Lalu dari PC 2 ke PC 9 successful juga. PC 3 ke PC 10 successful juga. Oke, sekarang kita akan membuat ruangan ketiga. Kita masukkan switchnya dulu. Lalu masukkan PC-nya. 1, 2, 3. Oke. Lalu kita hubungkan. Oke. Kita tandai dulu. Ke sini. Ini ke sini. Lalu untuk VLAN-nya masih sama. VLAN 10 dan VLAN 20. IP-nya juga sama, 192.168.10.0/24. 92.168.20.0/24. Oke. Lalu kita konfigurasi IP-nya. 192.168.10.7. Ini 8. Oke, kita ubah jadi 20.7. Dan 9. Oke, kita sambungkan switch 2 ke switch 3. Nah, kita konfigurasi VLAN-nya dulu. Conft VLAN 10 name engineering exit
VLAN 20, name programming X, lalu masukkan interface pada VLAN 10, frame FA01 sampai 3, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 10, exit, lalu masukkan interface pada VLAN 20, FA0 4 sampai 6, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 20, exit. Lalu kita langsung konfigurasi terang saja. In FA07 switch port, mode terang, switch port mode terang, X, to show VLAN brief. Bisa dilihat VLAN 10 dan VLAN 20 ini sudah masuk. Oke, kita lihat terangnya, to show in trunk. FA07 mode on, status trunking. Oke. Lalu kita konfigurasi terang pada switch 2. And conft in FA08 switch port, mode terang, X, do show in trunk, to show in trunk. Kita yang bisa dilihat sendiri, sini FA08 sudah nyala dan statusnya trunking. Oke, kita coba komunikasi, kita coba ping dari PC 12 ke PC 24. Oke, successful. Lalu PC 8 ke PC 21 failed. Kita cek dulu ininya 7. Oke, successful. Mungkin tadi agak nge-lag ya. PC 1 ke PC 21. Oke, udah. Ini successful semua. Oke, sekarang kita akan belajar trunking pada multilayer switch. Kita masukkan switchnya. Switchnya memakai yang ini ya, yang 356024PS. Tambahkan
Lalu kita hubungkan kita konfigurasi dulu terangnya di switch ketiga and conv t in F08 ter switch port mode terang ter exit to show in terang ter. Nah, bisa dilihat ini F08 mode on status trunking. Oke. Lalu kita konfigurasi terangnya di multilayer switch. Ini ketik no. Oke. And conv t in F01 ter switch port mode terang. Nah, bisa dilihat di sini komennya rejected, yaitu F01 tidak bisa melakukan mode terang karena encapsulation-nya itu auto. Nah, jadi terang itu ada dua, ada ISL yang punyanya Cisco. Misal switch Cisco bertemu dengan switch Cisco, itu bisa melakukan ISL. Yang kedua itu 802.1q, yaitu open standar ya. Misalkan switch Cisco bertemu dengan switch RuiJ, nah itu bisa melakukan .1q. Oke. Nah, switch yang ini itu hanya bisa support .1q. Bisa dilihat di sini selalu .1q ya. Dan multilayer switch ini bisa keduanya. Makanya multilayer switch ini bingung mau memakai ESL atau .1q. Nah, di sini kita akan konfigurasi memakai .1q. Oke. Kita ketik switch port terang encapsulation .1q ter, lalu ketik switch port mode terang. Oke, di sini sudah masuk, lalu exit, lalu ketik to show in terang. Bentar. Nah, di sini F01 mode on encapsulation-nya .1q dan statusnya sudah trunking. Oke. Multilayer sudah aktif. Itu untuk belajar trunking pada multilayer switch. Oke, sekarang kita akan belajar dynamic terang protokol. Itu bisa disingkat DTP. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel, yaitu tabel DTP. Di video sebelumnya kita sudah membahas terang dan akses.
kita di sini akan belajar membahas dynamic auto dan dynamic desirable. Nah, dynamic auto akan bertemu dengan dynamic auto itu menjadi akses. Dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable menjadi terang. Dynamic auto dengan terang menjadi terang lagi. Dynamic auto dengan akses menjadi akses. Oke. Contoh switch 1, switch 2 hubungkan. Nah, misalkan switch 1 ini dynamic desirable itu D. Dan switch 2 itu dynamic auto itu D. Nah, dynamic desirable dengan dynamic auto itu menjadi terang itu T. Nah, contoh kedua, terang dengan akses itu terang dengan akses menjadi not recommended. Terang akses menjadi not recommended itu X. Nah, oke, kita hapus dulu ininya. Bisa kita simpulkan dynamic auto yaitu menunggu. Dynamic desirable mengajak. Terang dan akses yaitu sama, memaksa. Oke. Kesimpulannya itu dynamic auto menunggu, dynamic desirable mengajak, dan terang dan akses itu memaksa. Oke, itu untuk pembahasan DTP. Oke, sekarang kita akan praktik DTP. Kita langsung saja tambahkan switchnya. Lalu hubungkan. Oke, di sini kan masih merah nih. Kita klik yang ini, fast forward. Nah, ini oranye untuk mempercepatnya menjadi hijau. Nah, kita ke switch 7. Kita lihat DTP-nya. And show in F01 switch port. Nah, di sini defaultnya dynamic auto. Administrative mode dynamic auto. Nah, administrative mode ini yaitu nanti kita akan konfigurasi ininya. Yang ini ya. Untuk operational mode itu hasil dari konfigurasi di sini. Oke. Lalu kita lihat di switch 8. And show in F01 switch port. Nah, di sini masih default dynamic auto. Kita akan konfigurasi dengan dynamic desirable. Oke. Kita ketik conf in F01 switch port mode
dynamic desirable. Switch mode dynamic desirable. Enter. Lalu X lagi. Kita lihat show in F01 switch port. Nah, sini administrative mode-nya sudah menjadi dynamic desirable dan operational mode-nya terang. Oke, kita lihat di switch 7-nya. Show in F01 switch port. Nah, dynamic auto terang. Sekarang kita akan mengubah ini menjadi terang. Kita akan konfigurasi dengan terang. Masuk pada global konfigurasi, in F01, lalu ketik switch port mode terang. Ntar exit lagi. Kita lihat show in F01 switch port. Nah, di sini sudah menjadi terang. Karena kita konfigurasi dengan terang, operational mode-nya itu menjadi terang juga. Oke, itu ya seperti itulah praktik DTP. Oke, sekarang kita akan membahas tagged dan tagged. Oke, kita coba komunikasi dulu. PC 3 ke PC 8. Oke, bisa lihat ini ARP. Next, PC 3 akan mengirimkan paket ARP-nya ke switch. Lalu switch akan mengirimkan ke switch dan ke VLAN 10. Ini switch 2 akan mengirimkan ke VLAN 10-nya dan mengirimkan ke switch 3. Tuh. Nah, PC 8 akan menerimanya lalu dikirimkan ke switch. Switch 3 akan mengirimkan ke VLAN 10-nya. Oke, switch mengirimkan ke switch 1 lalu dikirimkan ke PC 3. PC 3 maaf, sebentar. PC 3 akan mengirimkan paket ICMP ke switch, lalu akan mengirimkan ke switch lagi. Nah, switch mengirimkan ke switch itu yang dinamakan tagged, ya. Oke. Switch mengirimkan ke PC 8. PC 8 akan mengulasnya, lalu dikirimkan kembali ke switch 2, dikirim ke switch 1, lalu akan dikembalikan ke PC 3. Oke, kita lihat di sininya. Nah, bisa dilihat di sini ada bacaan .1Q. Nah, itu yang dinamakan tagged. .1Q ini yaitu untuk menandai paketnya. Nah, seperti itu. Kalau untagged itu tidak ada bacaan .1Q-nya. Oke. Itu pembahasan tagged dan untagged. Oke,
Sekarang kita akan membahas native VLAN. Kita lihat di switch 1 and kita lihat show in terang. Nah, maaf. Nah, ini FA07 ini menuju FA07 ini dari switch 1 menuju ke switch 2. Nah, native VLAN-nya ini masih default yaitu 1. Oke, kita lihat di switch 2 and show in terang. Nah, ini F07 native VLAN-nya 1 yaitu default. Apa itu native VLAN? Native VLAN yaitu paket yang tidak perlu di tagged. Misal PC1 mengirimkan paket ke PC8. Nah, nanti PC1 mengirimkan paket ke switch, lalu switch mengirimkan ke switch 2. Nah, itu ada yang namanya tagged atau .1Q. Native VLAN ini misalkan PC0 kan komunikasi dengan PC5. Nah, itu tidak perlu yang namanya tagged. Oke, sekarang kita akan konfigurasi native VLAN dari default ke 20. Oke, and const in F07 switch port terang native VLAN 20 X kita lihat show in terang. Nah, bisa dilihat di sini native VLAN-nya FA07 native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20. Oke. Kita ubah di switch 2. Const in F07 switch port terang native VLAN 20. Coba X dulu. Oh ya. Kita lihat show in terang. Nah, bisa dilihat di sini F07 native VLAN-nya 20. Oke. Kita coba komunikasi simulation dari PC1 ke PC8. Nah, oke.
ini kirimkan ke VLAN 10-nya, PC8 menerimanya, kirimkan ke switch, ke PC1, dan mengirimkan paket ICMP ke PC8, lalu dikembalikan ke PC1. Oke, kita lihat. Nah, di sini tidak ada .1Q ya. Nah, di sini ya, ini tidak ada .1Q. Oke, sekarang kita akan coba mengembalikan native VLAN-nya ke default. Kita ke switch 1, caranya sama, cont in F07 switch port terang native VLAN, kita ketik 1, enter, X, kita lihat show in terang. Nah, di sini native VLAN-nya sudah ke default lagi, yaitu 1. Oke, lalu switch 2-nya kembalikan ke default lagi native VLAN-nya, and cont in F07 switch port terang native VLAN 1, enter, exit, kita lihat show in terang. Nah, maaf, ini native VLAN-nya sudah ke default lagi ya, FA07, native VLAN 1 itu default. Oke, itu untuk praktik konfigurasi native VLAN. Di video kali ini sampai sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.